Video gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu yang terbawa banjir diduga bekas tebangan yang lapuk. Namun hal tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dwi Januanto juga menyebut tidak menutup kemungkinan gelondongan kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang biasanya dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT di APR. PHT adalah penebang hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan ya. Karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Sementara itu, terkait video kayu yang terbawa banjir, sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang berdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar doa bersama untuk korban banjir bandang di Sumatera dalam pembukaan Olimpiade Pendidikan Agama Islam tingkat nasional di Jakarta. Pemirsa, dalam pembukaan Grand Final PAI Fair 2025 ini dipanjatkan doa bagi korban banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Gelaran Olimpiade PAI perdana ini diikuti ribuan peserta dari jenjang TK sampai perguruan tinggi dari berbagai daerah. Seleksi perlombaan seperti MHQ dan juga MTQ, pidato hingga konten video kreatif dilakukan di daerahnya masing-masing. Gelaran ini tidak hanya sebatas intelektualitas, tapi juga mencetak generasi berakhlak dan kepribadian unggul, dan nantinya akan diselenggarakan setiap tahunnya. Dimasukkan untuk memberikan spirit pada guru-guru, kepada pengawas, pada para siswa, agar mereka merasa bahwa pelajaran agama yang diberikan kepada mereka itu selain untuk mereka amalkan sendiri, tapi juga bisa teraktualisasi, sehingga memberikan masukan kepada teman-teman yang lain bahwa pendidikan agama yang mereka terima itu memang bukan sekedar untuk dipahami. Pemirsa, peristiwa banjir bandang dan longsor yang menimpa Sumatera Barat menyisakan kerusakan infrastruktur dan alur transportasi. Tercatat ada 11 jalur transportasi yang terdampak, termasuk akses nasional Padang Bukit Tinggi yang lumpuh total di kawasan Lembah Anai. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Asharullah menyatakan bahwa perbaikan jalur transportasi menjadi salah satu perhatian utama. Hal ini karena putusnya jalur-jalur dari Padang ke luar Padang seperti Bukit Tinggi dan juga Malalak merupakan akses utama. Dirinya menyebut saat ini semenjak akses lumpuh Anai terputus hingga sejak tanggal 27 November berbagai sembako mengalami kenaikan yang cukup parah. Bahkan tercatat ada lebih dari 11.000 kepala keluarga mengungsi dengan total 77.918 warga berada di posko-posko pengungsian.
Perbaikan jalan utama terus dilakukan oleh Dinas PU Sumatera Barat dengan menargetkan akses mobil atau motor sudah bisa dilewati selama 7 hari ke depan. Ini akses ya, ini akses kita sekarang kan terputus. Ya, dari Padang keluar Padang yang terputus. Nah, yang selama ini yang kita andalkan jalur Lembah Anai sekarang terputus. Nah, ini maka perlu percepatan. Ya, karena dan kemudian jalur Malala juga sekarang terputus. Ya, salah satu dari timur itu adalah dari Solo. Itu pun juga berisiko. Nah, kalau itu tuh makanya perlu antisipasi seperti itu. Nah, melalui ini untuk dan demikian juga akses di setiap kabupaten kota. Antar kabupaten kota ini juga dalam kabupaten juga banyak. Yang itu makanya sinergi ini perlu kita bangun dan nanti minimal kita udah tekankan kepada OPD kita untuk melakukan misalnya kalau belum selama itu terputus sama sekali sudah motor bisa lewat. Nah kemudian kalau udah bisa motor bisa mobil pribadi bisa lewat. Nah begitulah tahapan-tahapannya sehingga akses ini akan lebih baik akan terbangun dan sekaligus juga ini kan untuk mobilisasi peralatan, mobilisasi bantuan dan yang lainnya. Sementara itu pemirsa, Kementerian Kehutanan bantah kayu-kayu gelondongan yang ikut terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara akibat hasil pembalakan hutan di wilayah tersebut. Kementerian Perhutanan mengklaim kayu tersebut adalah pepohonan tua yang tumbang saat banjir terjadi. Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, viral di media sosial. Ironisnya, dalam banjir tersebut terlihat kayu-kayu gelondongan ikut mengalir terbawa derasnya arus air. Warganet mengaitkan kayu-kayu gelondongan tersebut merupakan dampak pembalakan liar di hutan Sumatera sehingga banjir dan longsor melanda di sebagian besar wilayah Sumatera. Namun pihak Kementerian Kehutanan membantah jika kayu-kayu gelondongan tersebut adalah hasil dari pembalakan liar. Kayu-kayu tersebut adalah pohon-pohon tua yang tumbang terbawa banjir. Terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Namun hingga kini, Kementerian Kehutanan juga masih melakukan penyelidikan guna memastikan asal-muasal kayu-kayu gelondongan tersebut. Dari Tapanuli, Sumatera Utara, dan Jakarta, Hani Sanjaya melaporkan. Satu korban kebakaran apartemen di Hong Kong merupakan warga Ponorogo, Jawa Timur. Sindo Today akan segera kembali tetap